Berjumpa lagi di channel TrueDR. Ini adalah video kelima di vlog Toyota Etios X Taxi dan ini merupakan kelanjutan dari video ketiga. Di mana di video ketiga sudah dilakukan pemasangan berbagai aksesoris seperti central lock, remote, alarm, head unit, speaker split, kemudian ada GPS tracker. Buat yang belum nonton videonya, silakan linknya ada di sebelah kanan atas. Di video kelima ini saya tunjukkan proses pemasangan kamera mundur dan subwoofer. Juga di video ini saya tambahkan tentang koreksi perhitungan total pengeluaran untuk unit Toyota Etios X Taxi ini ya, seperti yang sudah dibahas di video keempat. Oke teman-teman, silakan disimak videonya sampai habis. Insya Allah banyak informasi bermanfaat dalam video ini yang tentunya tidak bisa langsung diketahui dari membaca judul atau thumbnail video ini saja. Oke, silakan disimak video ini selengkapnya. Jadi untuk proses pengerjaan seperti yang sudah teman-teman lihat di vlog ketiga dan di vlog kelima ini, totalnya memakan waktu 2 hari. Untuk ongkosnya saya dikenakan borongan Rp500.000. Itu saya hitung masih jauh lebih murah daripada saya ke tempat aksesoris dan kemudian saya beli bahan-bahannya di situ sekalian. Kalau dihitung-hitung bisa sampai 2 kali lipat habisnya. Kekurangannya jika semua bahan-bahannya beli online, saya tidak bisa langsung mencoba saat barang datang, karena barang-barangnya baru bisa dicoba saat pemasangan dengan tukangnya. Kecuali teman-teman bisa pasang-pasang sendiri, maka itu tidak jadi masalah ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa batas waktu konfirmasi untuk pembelian barang di marketplace itu kan sekitar 2 hari. Sedangkan untuk pembelian bahan-bahan sebanyak ini tidak saya lakukan dalam 1 hari sekaligus. Tapi saya belinya secara bertahap. Selain kadang saya masih mikir-mikir atau bingung merek mana yang murah tapi cukup bagus, juga karena saya memanfaatkan subsidi ongkos kirim setiap hari di Tokopedia. Jadi meskipun katanya 5 kali gratis ongkir setiap hari, tetapi untuk transaksi ketiga dan seterusnya kalau tidak salah subsidi ongkos kirimnya itu menurun. Jadi setiap hari saya batasi beli 2 barang ya. Dan memang tidak semua bahan-bahannya juga ada di Tokopedia, ada sedikit yang saya beli lewat Bukalapak. Ditambah tentunya pesanan datang itu tidak secara bersamaan. Dan sekarang ini sedang unboxing untuk subwoofernya ya, merek Embassy. Di sini saya cukup kecewa dengan packingnya ya, karena packingnya cuma dilapis kardus tipis dan itu ya, itu teman-teman tadi lihat di pojokan itu ada lecet. Jadi kulit pelapis boxnya itu sampai lecet dan terlihat multiplex, bukan multiplex, ini MDF ya, sampai terlihat MDF-nya. Nah itu dusnya hanya seperti itu. Itu akhirnya di Bukalapak, khusus yang ini saya belinya lewat Bukalapak karena tidak ada di Tokopedia. Ini subwoofernya harga 360.000 itu sudah dengan ongkos kirim. Kalau tidak salah harganya itu 325 atau 320 dan 40.000-nya itu ongkos kirim. Ini saya beli dari lapak di Surabaya, saya lupa nama lapaknya. Saya kasih bintang 3 atau bintang 2 kalau nggak salah, karena untuk perhatian biar kedepannya packingnya bisa jadi lebih baik. Ini subwoofer merek Embassy ya, sama seperti power yang saya gunakan merek Embassy. Teman-teman bisa lihat di vlog ketiga, power Embassy itu wattnya itu 10.000, tetapi sepertinya bukan 10.000 real, tapi ya mungkin hanya tulisannya saja. Fisiknya seperti ini ya. Ini sih cukup bagus fisiknya ya, boxnya juga bagus untuk harga segitu. Daripada saya harus beli JPL atau Pioneer ya, itu budgetnya belum nyampe, jadi saya beli yang murah dulu. Nanti kapan-kapan kalau sudah beres lagi, sudah dicat, sudah balik nama, mungkin nanti kapan-kapan beli yang merek Pioneer atau JPL. Oh ya, tadi untuk kamera mundurnya itu saya pakai merek Orca ya. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia atau Bukalapak itu kan kamera mundur bermacam-macam variasi harganya ya.
Ada mulai dari 55.000, 85.000, 115.000 atau berapa, dan ada yang 175.000. Ini saya ambil yang harganya 175.000 dan ternyata hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi kamera merek Orca ini tanpa flash, tapi di malam hari itu ternyata sangat terang. Cuman sayangnya di video ini belum bisa saya tunjukkan kondisi malam harinya. Nanti di vlog berikutnya saya akan tunjukkan semua fitur-fiturnya ya, mulai dari head unitnya sampai kamera mundurnya, sensornya itu kayak apa. Untuk sensor yang dimaksud itu sensor parkir ya. Jadi setelah beberapa minggu kemudian saya tambahkan sensor parkir dan 2 speaker lagi di belakang di atas bagasi ya. Karena saya baru tahu ternyata di atas bagasi itu ada tempat untuk speaker. Dan sekarang ini sedang instalasi atau penyambungan kamera mundurnya ke head unit. Jadi di tahap ini semuanya sudah terpasang ya. Untuk subwoofer, power, speaker, central lock itu semuanya sudah selesai terpasang. Ini tinggal tahap akhir untuk beres-beres di head unitnya. Di vlog sebelumnya banyak yang komen ya, membandingkan, wah kalau budget segitu mendingan beli Corolla ya. Kalau saya sih untuk mobil tua tidak terlalu suka ya. Ada yang membandingkan juga, wah mendingan untuk beli mobil yang sudah jadi. Ya kalau budgetnya ada silahkan beli Avanza, beli apa sekalian yang bagus ya. Kalau buat saya beli bahan harga 33 juta, kemudian saya bisa upgrade secara bertahap sesuai dengan selera kita. Kita tahu apa saja yang di-upgrade, apa saja kerusakannya. Buat saya itu suatu kelebihan atau suatu keuntungan. Justru yang rugi itu kalau misalnya kita ambil paket upgrade sekalian dan ternyata hasilnya tidak maksimal, masih banyak yang harus diberesi dari mesin, dari cat dan sebagainya. Itu kalau pendapat saya itu suatu kekurangan atau kerugian itu buat saya. Nah, di video ini sekalian saya tambahkan koreksi pengeluaran, total pengeluaran yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama koreksinya adalah saya belum memasukkan pelipis kaca Rp60.000. Jadi total pengeluarannya itu 47.755.000. Sedangkan kemarin saya juga membandingkan dengan paket 47-nya TK Reset. Paket 47 itu sudah cat, power window, dan cabut berkas. Sedangkan saya 47 juta sekian belum cat, belum power window, dan belum cabut berkas. Nah, tetapi jika mau dibandingkan atau disamakan, biar fair itu harus ada poin-poin yang saya kurangi. Contohnya seperti ongkos kirim, tentunya 47 jutanya TKRC itu kan belum termasuk ongkos kirim. Maka ongkos kirim saya harus dihapus di sini. Dihapus, maka pengeluaran saya akan berkurang jika dibandingkan saja dengan TK Reset. Dekrup dan kopling ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya, Bang DK mohon dikoreksi. Dekrup dan kopling mungkin di sana tidak mungkin ganti baru orisinil semua ya. Karena pastinya dengan paket segitu kalau ketemu bahan yang kopling dan mataharinya aus dan harus diganti, saya rasa itu pasti timnya itu rugi. Saya anggap untuk dekrup atau matahari dan koplingnya itu tidak ganti baru, bisa jadi ambil dari yang lain atau apa. Sekali lagi kalau salah silakan dikoreksi. Untuk lahar kopling karena murah mungkin mungkin beli ganti baru. Ongkosnya itu juga tetap dihitung. Kemudian 2 ban baru ya, karena saya ini beli baru. Setahu saya di sana tidak ada ban yang baru, maka saya hapus. Kalau ternyata di paket upgrade-nya itu ada yang ban baru, juga tolong silakan dikoreksi. Kemudian ini yang saya tandai kuning lagi, dongkrak, kunci roda, cover ya. Kalau dongkrak dan kunci mungkin dapat ya, tetapi pastinya bukan harga yang segini lah, pasti dapat dongkrak yang biasa. Cover atau saring mobil juga saya kurang tahu, saya anggap ini dihapus ya, seperti itu. Emblem juga sepertinya di paket upgrade itu tidak ada emblem Etios, emblem Toyota, emblem 1,5 G ya, jadi emblem ini saya hapus juga ya. Kemudian GPS tracker
Setahu saya juga tidak ada GPS tracker, maka GPS tracker saya hapus. Begitu juga dengan kartu Telkomselnya ya. Dan apa namanya, sebenarnya pasti juga saya lihat sendiri ya, bentuk alarm, bentuk remote-nya itu beda dengan punya saya ya. Walaupun misalnya ada selisih harga 50.000 atau berapa, itu kan sebenarnya lumayan. Kamera mundurnya juga saya sudah pernah lihat. Kamera mundurnya itu kamera mundur yang setahu saya itu harganya di bawah 100.000 karena masih pakai flash ya. Jadi ya paling enggak ada selisih 100.000 lah dengan kamera mundur punya saya ya. Nah itu harusnya juga bisa dikurangkan, tetapi ya itu tidak perlulah ya. Kemudian speaker atau subwoofernya saya nggak tahu itu paket 47 sudah ada subwoofernya atau belum ya. Dan tentunya spesifikasi head unit dan speakernya yang digunakan juga beda. Mungkin di sana pakai DHD yang lebih murah, saya kurang tahu. Jadi jika yang kuning-kuning ini dikurangi untuk dibandingkan dengan paket 47-nya DK Reset, maka total pengeluaran saya ini, versi saya itu baru 42 juta sekian. Saya masih ada selisih 4 juta sekian. Itu paling tidak itu 4.500.000 itu bisa untuk cat dan power window ya, mungkin seperti itu, belum cabut berkas. Tetap ketemunya itu akan lebih mahal, tetapi untuk spesifikasinya itu kita tahu, kita yang kontrol ya. Kalau misalnya contohnya saja, mohon maaf, seperti teman-teman lihat di YouTube-nya Ridwan Hanif ya, itu kan sudah bagus, jadi ternyata masih ada yang kurang ya, masih ada yang kurang seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu dulu video vlog kelima ini. Sekali lagi, barangkali tadi pada saat perhitungan itu ada yang salah, itu silakan dikoreksi, barangkali dari timnya DK Reset atau dari viewer True DHR. Kalau misalnya salah, silakan dikoreksi, ditambahi, silakan berdiskusi lah dengan baik. Saya tidak ada maksud apa-apa, hanya memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang belum atau yang ingin membeli Etios ini. Etios ini ya buat saya itu bagus karena tenaganya bandel, irit ya. Sejauh ini saya itu hanya servis di kopling set, itu yang paling banyak. Selain itu aksesoris seperti alarm, central lock, head unit, macam-macam itu kan hanya aksesoris, bukan servis. Jadi sejauh ini servis yang paling banyak itu hanya kopling set dan isi freon ya. Kaki-kaki masih beres semua. Dan mungkin nanti cat itu yang cukup banyak juga. Sejauh itu hanya ini saja. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah kepanjangan. Terima kasih sudah menyimak. Buat yang belum subscribe, silakan dibantu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau teman-teman suka, silakan ditekan tombol like. Dan kalau bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.